Selamat siang, Bapak. Siang, Sus. Namanya siapa, Pak? Ipan. Saya perawat Alena. Nanti saya yang akan meriksa Bapak ya, Pak. Tinggalnya di mana, Pak? Di Desa Delas. Sudah berkeluarga? Belum. Apa yang Bapak keluhkan sehingga Bapak datang ke sini, Pak? Sesak napas. Kapan sesak napasnya itu timbul? Kayak 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 ngerasa kedinginan, Sus. Ada pengaruh makanan atau kena debu atau gimana? Tidak, Sus. Sudah berulang ya? Iya. Berarti sudah sering ke dokter? Belum, Sus. Hanya ke rumah sakit puskesmas. Terakhir kapan ke dokter? 5 bulan yang lalu. Berarti sudah cukup lama juga ya. Pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya? Belum, Sus. Jadi berobat jalan aja ya. Selain Anda, ada riwayat penyakit yang sama dengan Anda? Ibu, Sus. Ibu. Kalau boleh tahu obat yang biasa dipakai selama ini? Obat semprot. Itu udah lama juga? Udah. Kerjanya apa sekarang? Masih kuliah. Barangkali untuk melengkapi kajian Bapak harusnya saya periksa ya, Pak? Iya, Sus. Pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Yang pertama, pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat muka apakah ada edem dan melihat bibir dan kulit apakah sianosis. Memeriksa kelenjar getah bening leher, supra, clavicula, dan intraclavicula. Memeriksa ekstremitas apakah adanya clubbing finger. Palpasi. Palpasi adalah pemeriksaan yang memberikan penegasan pada penemuan yang diperoleh pada infeksi. Palpasi pertama pada trakea. Palpasi pada trakea untuk menilai pada waktu inspirasi trakea akan tertarik ke bawah menilai apakah adanya hidasi trakea. Yang kedua, palpasi umum dinding dada untuk menilai adanya krevitasi, nyeri tekan, dan tumor. Yang ketiga, palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai adanya pengembangan dinding dada sama kiri dan kanan. Yang keempat, pemeriksaan taktil fremitus. Pasien disuruh menyebutkan kata 77. Perkusi. Tujuan perkusi adalah untuk melihatkan keadaan pekak pada tempat yang seharusnya ada responsi. Yang pertama, membandingkan paruh kiri dan kanan secara normal akan terdengar bunyi sonor. Yang kedua, menentukan batas jantung kiri.
menentukan batas jantung atas. Dan menentukan batas paru kanan dan hati. Auskultasi. Auskultasi dilakukan secara tidak langsung menggunakan stetoskop. Pasien seharusnya disuruh bernapas dengan mulut. Pada pemeriksaan ini kita akan mendengarkan suara utama yaitu suara napas trakeal, di mana durasi inspirasi sama dengan ekspirasi dengan intensitas sangat keras dan pitch yang tinggi. Yang kedua, suara napas bronkial pada daerah suprasternal, di mana inspirasi lebih panjang dari ekspirasi dengan intensitas keras dan pitch tinggi. Yang ketiga, suara napas bronkofesikular dapat didengarkan pada daerah C1 dan C2 dekat dengan sternum, di mana intensitas sedang dan beat sedang. Yang keempat, suara napas vesikular hampir di seluruh lapang paru, di mana inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi dengan intensitas lunak dan pitch rendah. Suara napas bronkial dan bronkofesikular apabila ditemukan selain pada posisi di atas akan memberi petunjuk adanya proses patologis. Selain itu juga mendengarkan adanya bunyi suara napas tambahan yaitu ronki, wheezing, stridor, frisson, rough, bronkofoni. Adanya bunyi napas tambahan juga memperlihatkan kemungkinan adanya proses patologis atau kelainan pada sistem respirasi. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang atau punggung dapat dilakukan pada posisi pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan sama yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi. Lakukan inspeksi pada keadaan statis, apakah adanya kelainan bentuk punggung seperti kiposis bandingkan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi pada dada dalam keadaan dinamis, apakah terdapat perbedaan pergerakan antara dinding dada kanan dan kiri. Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan, kemudian pasien disuruh inspirasi. Perhatikan apakah terdapat perbedaan pergerakan tangan kiri dan kanan. Palpasi. Lakukan pemeriksaan fremitur dengan menggunakan kedua telapak tangan pada punggung pasien sambil menyuruh pasien mengucapkan kata 77. Dilakukan dari atas sepanjang skapula sampai pinggir bagian bawah iga. Bandingkan hasil pemeriksaan kiri dan kanan.
Perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari bagian atas dada bergantian antara kiri dan kanan sampai arcus costaro. Tentukan batas paru diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula mulai dari bagian bawah skapula sampai pinggir bawah iga. Tentukan batas peranjakan diafragma. Kiri dan kanan. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi pada kondisi normal. Bunyi bronkofesikular didengarkan di daerah interskapula dan bunyi vesikular dapat didengar di seluruh lapang paru.